Ibadah kita hari ini memang tidak panjang, saudara, karena harus dibatasi waktu. Tetapi saya percaya setiap kali kita mendengar firman Tuhan, saudara, pasti kita diberkati. Baik, saudara, mari kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ya. Perhatian saya nanti di ayat yang ke-17 sampai ke-22. Tetapi saudara, saya akan membaca di dalam ayat yang pertama, ya. Nah, saudara, puji Tuhan, ya. Saya bersyukur gereja kita terus ada di dalam tuntunan Tuhan, ya. Kita terus dituntun Tuhan dengan tema demi tema. Bulan Januari dengan satu tema tulus, lalu kemudian Februari proses, Maret karakter, lalu April kemenangan, dan bulan Mei ini adalah pujian. Kenapa pujian? Karena kita ada terus di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema khotbah. Ya, tolong slide-nya. Tema khotbah saya pagi hari ini adalah pujian dan doa. Ya, menyenangkan hati. Puji Tuhan. Sepertinya macet. Pujian dan doa mengubah hati. Pujian dan doa mengubah hati. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22. Perikopnya adalah nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Ayat 17 menjadi perhatian kita sampai ayat 22. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuatan-nubuatan. Ujialah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis yang jahat. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpannya di dalam hati dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi dan situasi yang membuat kita dalam keadaan yang tidak baik akan menyebabkan kita menjadi satu keadaan yang mungkin marah dalam situasi itu, saudaraku, ya. Mungkin kita menjadi ngambek terhadap keadaan-keadaan seperti itu. Tetapi pada saat ini, saudara, dalam bacaan firman Tuhan kali ini, kita sedang mendengarkan nasihat daripada Paulus, ya. Dan juga di sana dikatakan Silvanus, yang kita kenal dengan Silas, ya. Dan juga Timotius, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nasihat yang diberikan Paulus, Silas, dan juga Timotius kepada jemaat di Tesalonika untuk mereka tetap bersukacita, tetap semangat dalam keadaan apapun juga yang mereka hadapi. Jangan marah terhadap keadaan, jangan kecewa terhadap keadaan, tetapi kita harus ada di atas keadaan. Dan kita harus mengalahkan situasi keadaan apapun supaya kita tetap dalam keadaan yang sukacita, penuh sukacita dan ucapan syukur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, saudara. Bagaimana supaya kita ada di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh sukacita, dalam keadaan yang selalu mengucap syukur, saudaraku. Kita tahu, saudaraku, kalau kita merasakan hari-hari ini situasinya tidak baik, tetapi saya percaya kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini semua karena anugerahnya. Amin. Kita boleh ada sampai dengan pagi hari ini, ya, karena Tuhan terus menyertai. Kita bersyukur kita ada di tempat ini. Kita memulai sesuatu yang baru, dan saya percaya terus hari demi hari, hari-hari ke depan
kita terus semakin dikuatkan dan iman kita semakin dibangun di dalam kita. Nah saudara, Rasul Paulus, Silas, dan juga Timotius sedang mengajar kita dalam kondisi seperti ini, saudara. Ya, ada hal yang luar biasa yang mereka ajarkan kepada kita pagi hari ini, saudara. Yang pertama, saudara, bahwa kita harus selalu berdoa. Ya. Di dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan tetaplah berdoa. Ya. Dalam keadaan apapun, hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, tetaplah berdoa. Dan saya percaya setiap kita yang di tempat ini, semua kita pasti berdoa. Amin. Kita semua pasti berdoa. Kenapa, saudara? Doa merupakan satu kekuatan bagi kita. Sebagai orang yang beriman, kita senantiasa menaikkan doa-doa kita. Ya memang, doa seringkali, saudara, dan kadang-kala tidak selalu dijawab oleh Tuhan. Ada waktu-waktunya Tuhan menjawab. Kadang cepat, kadang lambat, kadang juga tidak dijawab sama sekali. Tapi semua itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan kita percaya, saudara, ya, di dalam doa Tuhan pasti berdoa. Setiap doa kita. Bukankah ada lagunya? Yesus hanya sejauh apa, saudara? Doa. Yesus hanya sejauh doa. Itulah sebabnya Rasul Paulus, Silas mengajar kepada kita untuk tetap berdoa. Jangan segan dan jangan pernah berhenti untuk berdoa. Sekalipun langit menjadi tembaga, ketika kita menaikkan doa-doa kita, langit yang menjadi tembaga itu akan terbelah karena kekuatan doa kita yang memiliki iman. Nah saudaraku, di dalam ayat 17, di sana dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Ketika kita berdoa, saudara, ya, maka di sana ada damai sejahtera. Ada sukacita yang melampaui segala akal yang melingkupi hidup kita. Sehingga kita dimampukan untuk kita berjalan di dalam keadaan apapun. Doa orang benar, bila yakin didoakan, besar kuasanya. Amin. Dan saya percaya setiap kita memiliki iman. Iman yang sebesar sebiji sesami dapat memenangkan dunia. Doa yang dengan iman kita naikkan ada punya kuasa yang besar dan pasti ada hasilnya. Oleh sebab itu, saudara, baik yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah-rumah, tetaplah berdoa. Seperti firman Tuhan katakan kepada kita, jangan berhenti untuk berdoa, jangan berputus asa untuk kemudian saudara berhenti berdoa, karena doa memiliki kekuatan. Nah, saudaraku, yang kedua, ya. Yang kedua, bersyukur. Mengucap syukur dapat dilakukan dengan naikkan pujian, ya, kepada Tuhan. Ini penting, saudara. Di dalam situasi apapun, saudara, kita harus selalu menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena segala sesuatunya pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Saudara, ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, itu mungkin barangkali melukai hati kita, tidak sesuai dengan pikiran kita. Saudara, jangan marah dalam keadaan seperti itu. Pasti Tuhan punya rencana-rencana di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita, itulah sebabnya kita harus selalu mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang mengarahkan kita untuk kita memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Pada saat saudara kita berkata, ya, kita ingin hidup sama seperti Kristus hidup, saudara, ini nggak main-main. Ketika kita sebagai orang yang percaya berkata bahwa kita ingin hidup sama seperti Kristus hidup, maka ada hal-hal yang Tuhan Yesus sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Karakter-karakter kita yang tidak baik sedang dikikis. Karakter-karakter kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan sedang dihilangkan. Karakter-karakter kita yang akan menghambat kita menjadi mempelai Kristus yang sempurna sedang dihabisi. Dan itu tidak menyenangkan, saudara. Nggak menyenangkan.
Tetapi kalau itu terjadi dalam situasi seperti ini, saudara, kondisi yang tidak baik, Rasul Paulus, Silas, dan Timotius sedang mengajar kepada kita untuk selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Karena di dalam ucapan syukur, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan. Saudara, orang yang tidak memiliki ucapan syukur akan susah untuk memuji Tuhan, akan sulit untuk memuji Tuhan. Dia akan selalu mengeluh. Dan yang terlihat adalah kesalahan-kesalahan orang lain. Yang terlihat adalah keadaan-keadaan yang di luar sana, saudara, yang tidak menyenangkan dirinya. Tetapi ketika orang selalu mengucap syukur, maka dia bisa menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan di dalam pujian penyembahan, saya percaya ada kelegaan yang luar biasa. Di dalam pujian ada sukacita, dan di dalam pujian ada kekuatan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita harus bersyukur kepada Tuhan apapun yang sedang kita hadapi. Saya mengerti, saudara, di dalam masa-masa pandemi sampai dengan hari ini, banyak yang kita hadapi yang tidak menyenangkan. Baik dari sisi kesehatan, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, hubungan dengan sesama, dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan ajarkan kepada kita pagi hari ini, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena di dalam ucapan syukur ini, saudara, kita akan memuji Tuhan dan bisa menyembah Tuhan dengan seluruh keberadaan hati kita. Dan disitulah ada kekuatan. Saudara, mungkin kita berkata, Pak, saya sudah memuji Tuhan. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Bisa saja orang ada di gereja, bisa saja mereka beribadah, tetapi mereka memuji secara tubuh. Bisa menangis, memuji dengan jiwa, tapi bagaimana roh kita memuji Tuhan? Itulah sebabnya hari-hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ucapan syukur, selain berdoa, roh kita juga harus memuji Tuhan. Dengan cara apa? Dengan berbahasa roh, saudara. Pada saat kita berbahasa roh, maka roh kita memuji Tuhan. Dan roh kita pasti dikuatkan oleh Tuhan menghadapi situasi. Jadi kalau ke gereja bukan hanya tubuhnya saja. Kalau kita ibadah bukan hanya tubuhnya saja bersorak-sorai. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya katakan begini, ada orang-orang Kristen di gereja beribadah kalau tepuk tangan tanpa ekspresi. Saudara tahu, orang Kristen yang menyembah, yang memuji Tuhan, tepuk tangan, betul. Tapi tanpa ekspresi, datar, itu wajahnya dingin. Itu adalah zombie rohani. Saudara tahu zombie? Hidup segan, mati pun tidak mau. Jadi cuma jalannya lempeng. Oleh sebab itu, saudara, roh kita harus kita bangun dengan cara apa? Dengan berbahasa roh. Oleh sebab ini, hari-hari ini kita terus bangun roh kita. Ya, bukan hanya secara tubuh, kita loncat-loncat, kita tepuk tangan. Bukan secara jiwa, oh tersentuh hati kita lalu menangis. Tetapi secara roh kita juga harus memuji Tuhan. Dengan berbahasa roh yang kuat, maka roh kita akan dikuatkan. Amin. Dan kita akan berjalan bersama dengan Tuhan, akan keluar sebagai pemenang, akan lebih sebagai pemenang. Amin. Dan yang ketiga, saudara, berjaga-jaga. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan apa, saudara? Segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Hari-hari ini kita harus selalu berjaga-jaga. Ya, situasi di luar sana juga membuat kita harus berjaga-jaga. Zaman sekarang, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Amin. Berlindunglah di dalam sabda Allah. Saya mau tanya saudara yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah,
hari-hari ini adalah kabar-kabar yang sukacita yang kita dengar, atau kabar-kabar yang menggemparkan yang kita dengar? Yang terakhir yang kita dengar, saudaraku, di negara India banyak orang, ratusan ribu meninggal karena COVID. Bukankah itu kabar yang menggemparkan? Dan beberapa orang dari sana sudah masuk ke Indonesia dan sekarang sedang dikarantina. Artinya hal-hal ini, saudara, harus membuat kita berjaga-jaga. Amin. Berjaga-jaga dalam kehidupan kita supaya kita terus hidup di dalam kekudusannya. Amin. Dan jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Amin. Karena dari sana terpancar kehidupan. Kita boleh menjaga kesehatan kita dengan baik. Tapi kalau kita tidak menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, kalau Tuhan panggil sekarang ini, saudara akan di mana? Oleh sebab itu, saudara, selain kita menjaga secara jasmani supaya kita tetap sehat, kita berjaga-jaga, tetapi jaga hati kita. Yes. Amin. Dengan segala kewaspadaan. Amin. Karena dari sana terpancar kehidupan kita. Apakah kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Dan saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, maupun saudara yang ada di rumah-rumah, tujuan kita adalah surga yang kekal. Amin. Itu tujuan hidup kita. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan kepada kita, berjagalah, berjagalah. Orang yang berjaga selalu waspada. Amin. Orang yang berjaga tidak pernah lengah, saudaraku. Orang yang berjaga selalu siap sedia. Itu berjaga. Karena saudara dan saya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan siang dan malam bersama-sama. Orang prajurit-prajurit harus tetap berjaga. Karena kedatangan Tuhan Yesus tidak lama lagi. Kedatangan Tuhan Yesus segera datang. Oleh sebab itu, saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dan saya percaya kita dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang sempurna.